Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya di channel Androklik. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja pencarian ataupun pelacakan smartphone teman-teman yang hilang, entah itu jatuh ataupun dicuri orang. Nah, mungkin sebelum teman-teman melihat video ini, teman-teman sudah melihat video-video dari channel yang lain tentang pencarian ataupun pelacakan smartphone teman-teman. Entah itu menggunakan email ataupun dengan nomor email dan juga menggunakan aplikasi. Dan juga mungkin teman-teman sudah melihat tentang pelacakan smartphone teman-teman dalam keadaan mati ataupun sudah di restart. Namun untuk semuanya itu teman-teman sudah mencobanya dan hasilnya juga tidak maksimal. Nah, kenapa semua itu bisa terjadi? Nah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja tentang pencarian ataupun pelacakan smartphone teman-teman. Nah, sebelum ke video selanjutnya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Androklik, teman-teman bisa klik tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan informasi tips dan trik seputar Android ataupun game yang sedang trendy saat ini. Dan bagi teman-teman yang menyukai video ini, jangan lupa klik tombol like ataupun teman-teman bisa merekomendasikan video ini ke teman-teman kalian agar lebih bermanfaat lagi. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bukan untuk menemukan smartphone teman-teman yang hilang. Di sini saya akan menjelaskan cara kerjanya ya. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang kehilangan ataupun merasa jatuh smartphone-nya, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan handphone ataupun smartphone yang lebih bagus dari handphone yang sebelumnya yang sudah hilang. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang aplikasi pencarian perangkat. Nah, di sini aplikasinya itu yaitu bernama pencarian perangkat saya. Nah, teman-teman bisa download langsung di Google Play Store secara gratis. Namun, teman-teman di sini perlu diketahui untuk masuk ke dalam aplikasi ini diperlukan email dan kata sandi. Nah, tentunya email dan kata sandinya yaitu yang berada di smartphone teman-teman yang hilang. Jadi bukan mengisi email ataupun kata sandi yang baru ya, tetapi mengisi email ataupun kata sandinya di smartphone teman-teman yang hilang. Nah, pertanyaannya bagaimana jika tidak tahu? Bagaimana jika tidak tahu? Jika teman-teman tidak tahu, mungkin sama saja dengan pencuri ataupun orang yang menemukan smartphone teman-teman. Mungkin orang yang menemukan ataupun yang mencuri smartphone teman-teman yaitu sama-sama tidak tahu polanya ataupun tidak tahu email ataupun kata sandinya. Nah, untuk pencarian seperti ini sangat sulit sekali untuk mendapatkan kembali smartphone teman-teman. Sekarang teman-teman mengetahui email dan kata sandinya, lalu teman-teman masuk ke aplikasi tersebut dan di situ terdeteksi misalnya handphone teman-teman itu ada di kota B, lalu teman itu ada di kota A. Nah, teman-teman menelusurinya ke kota B dan di situ juga belum tentu efektif karena kenapa? Karena smartphone teman-teman itu menggunakan GPS yang aktif yaitu menggunakan internet. Nah, seandainya handphone teman-teman itu dimatikan ataupun di restart bagaimana ya? Oke teman-teman, jika teman-teman di restart ataupun dimatikan, nah, mungkin ada beberapa video yang menerangkan cara menemukan smartphone teman-teman itu dalam keadaan mati. Nah, kenyataannya perlu diketahui buat teman-teman, jika handphone teman-teman sudah di restart ataupun dalam keadaan mati, itu sama sekali tidak bisa dilacak. Nah, kesimpulannya jika teman-teman mencari smartphone teman-teman yang
dalam keadaan mati ataupun sudah di-restart, itu tidak mungkin bisa dilacak kecuali dari pihak kepolisian mungkin punya alat untuk membantu teman-teman bisa melacak hal tersebut. Oke teman-teman, nah untuk selanjutnya yaitu bagaimana sih cara mengetahui smartphone kita menggunakan IMEI. Nah, oke teman-teman, di sini IMEI itu diibaratkan sebagai nomor seri. Nah, nomor seri itu yaitu untuk bukti bahwa kita adalah pemiliknya, tentunya dengan box ya. Box itu ibaratkan kalau kendaraan itu BPKB lah ya. Jadi kalau IMEI yang ada di handphone itu ibaratnya motor, boxnya itu adalah BPKB ataupun surat kepemilikan teman-teman ataupun faktur-fakturnya. Nah, email itu tidak bisa melacak ataupun tidak bisa dilacak. Jadi email itu hanya bersifat nomor seri. Ingat ya, itu hanya bersifat nomor seri yang tidak bisa diganti kecuali di root. Nah, mungkin pencuri-pencuri ataupun orang yang menemukan smartphone teman-teman merasa ingin membuka smartphone teman-teman lalu tidak tahu untuk polanya ataupun kata sandinya. Nah, jalan satu-satunya yaitu di root ataupun hard reset ya. Jadi semuanya akan hilang. Jadi termasuk media di teman-teman seperti foto, video ataupun yang lainnya itu pasti sudah hilang dan tidak bisa dikembalikan lagi. Nah, bagi teman-teman nih yang masih mempunyai handphone yang ada di rumah ataupun yang sering dibawa-bawa itu mudah-mudahan tidak hilang ya. Tapi ada baiknya teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang saya rekomendasikan. Di sini saya akan merekomendasikan beberapa aplikasi handphone kita itu dicuri ataupun diambil orang. Di sini saya sedikit memberi informasi buat teman-teman. Nah, jangan menaruh sembarangan smartphone teman-teman di atas meja ataupun di dalam rumah teman-teman ya. Karena perlu diketahui zaman sekarang ini jangankan orang lain, karena orang yang terdekat pun bisa mencuri ataupun bisa mengambil hak punya kita. Oke teman-teman, di sini saya akan memberikan sedikit tips buat teman-teman agar smartphone teman-teman aman di genggaman teman-teman, tidak hilang ataupun tidak dicuri orang. Caranya saya menggunakan aplikasi Jangan Sentuh handphone saya ataupun teman-teman bisa mendownload aplikasi-aplikasi yang serupa ya. Di sini saya menjelaskan tentang aplikasi Jangan Sentuh saya. Nah, di sini cara kerjanya gimana? Nah, cara kerjanya yaitu jika teman-teman menaruh smartphone teman-teman di meja, lalu teman-teman menghidupkan aplikasi itu, lalu ditinggalkan orang yang mengambil smartphone teman-teman, maka dia akan berbunyi ataupun alarmnya akan hidup. Nah, yang kedua aplikasi saat pengecas. Jadi aplikasi ini berfungsi saat pengecasan jika ada orang yang mencabut casan handphone teman-teman, maka alarmnya akan berbunyi. Nah, ini cukup efektif untuk sedikit mengurangi ataupun untuk sedikit menghilangkan kejahatan jika ada orang yang mencuri ataupun mengambil smartphone teman-teman. Nah, di aplikasi berikutnya yaitu aplikasi yang memotret jika ada orang yang membuka pola smartphone kita, dia akan otomatis memoto lalu mengirimkannya langsung ke dalam email. Nah, otomatis dong yang mengambil ataupun yang mencuri, dia akan mencoba-coba untuk membuka polanya dan dia otomatis akan terekam oleh kamera di handphone dan akan dikirimkan ke email teman-teman.
walaupun tidak ditemukan smartphone teman-teman, setidaknya teman-teman mengetahui siapa sih yang mencuri ataupun yang mengambil smartphone teman-teman. Nah, jika ada orang yang bisa membuka pola teman-teman, nah itu mungkin teman-teman kalian yang mengambilnya atau keluarga sendiri yang bisa mengambil smartphone teman-teman. Kok tahu sih polanya? Nah, karena pola itu sangat sulit ataupun untuk sidik jarinya itu sangat sulit untuk ditiru. Oke teman-teman, itulah sedikit ulasan tentang cara kerja pencarian ataupun pelacakan smartphone teman-teman yang hilang. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang merasa kehilangan smartphone teman-teman, mudah-mudahan diberikan smartphone yang lebih bagus, tentunya yang lebih keren. Dengan berhati-hati teman-teman akan lebih terjaga. Akhir kata dari saya Androkrik, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.